Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un ai hadhihi tegese utawi iki iku furu'un pira-pira fara. O aqama lamuno jumenengake, menghadirkan, mendatangkan, mendirikan. Sapa sahes, sahes ini berarti seseorang ya. Bayinatan ing bukti. Jadi ada orang membawa bukti. Entah buktinya itu nanti berupa saksi atau buktinya itu berupa dokumen yang lain. Bimil kidabatin kelawan kepemilikan tunggangan. Jadi berkaitan dengan kepemilikan binatang tunggangan. Au syajaratin atau pohon. Berkaitan dengan kepemilikan pohon. Min ghairi ta'arudin saking tanpa menjelaskan. Limilkin maring kepemilikan sabikin kang dhisik ditarikin kelawan tanggal, di mana dia tidak menjelaskan secara kronologis asal muasal dari kepemilikan sebelumnya. Dari manakah dia membeli binatang itu? Dari manakah dia memiliki pohon itu? Dia tidak mampu menjelaskan itu. Lam yastahiqqa mongko ora ngehaki sapa sahes, maka dia tidak berhak apa? Samrotan ing buah zahiratan kang pertelo. Dia tidak berhak untuk memiliki buah yang sudah tampak. Wala walatan lan ora ing anak mungfasilan kang wis terpisah. Jadi samrotan zahiratan ini kaitannya dengan pohon yang memang pohon itu diandaikan pohon yang memiliki buah. Misalnya mangga. Maka mangga yang sudah berbentuk sebagai buah mangga tidak berhak ia miliki. Wala walatan mungfasilan, ini kaitannya dengan binatang. Dan anak yang sudah dilahirkan oleh binatang itu, dia juga tidak berhak memilikinya. Inda syahadati, yang dalam nalikane persaksian. Jadi ukurannya adalah asyahadah. Ketika saksi yang dibawanya itu bersaksi, dan ternyata dalam persaksian itu tidak menjelaskan secara kronologis riwayat kepemilikan dua benda tersebut, sedangkan saat itu pohonnya sudah berbuah, pada saat itu binatangnya telah memiliki anak yang dilahirkan, jadi anaknya sudah dilahirkan oleh induknya, maka kedua barang tersebut, yakni buah yang sudah tampak dan juga anak yang telah dilahirkan oleh binatang itu tidak menjadi hak dari sahes itu tadi. Sebaliknya wayastahiqu lan ngahaki sapa sahes ngahaki alhamla ing kandungan wasamara lan ing buah ghairu zahiri kang ora tampak. Indah ing dalem nalikane syahadah. Sebaliknya dia akan memiliki buah yang belum tampak ketika waktu persaksian atau anak yang masih dalam kandungan induknya sewaktu persaksian. Mengapa? Tabaan karena mengikuti lil umi maring induke. Jadi alhamla mengapa menjadi milik dari yang mengaku tadi? Karena ketika alhamla itu masih di dalam kandungan induknya, hukumnya mengikuti induknya. At-tabi'u tabi'un. At-tabi'u la yufradu bil hukmi. Wal asli lan asal. Al asl ini maksudnya berkaitan dengan buah tadi. Jadi al aslunya berupa syajarah, ya. Kemudian
Al-far'unya itu berupa as-samar yang belum tampak tadi. Faida ta'arradat mongko ing dalem nalikane mertelaake apa bayyinah limilken maring kepemilikan sabiken kang dhisik. Jadi seandainya saksi itu menjelaskan asal muasal kepemilikan kedua benda tersebut, ala hudusima ing atase anyar tekone perkara dzukira kang den sebutake apa ma ya fayastahiqu mongko ngehaki sapa sakhesu ing ma. Ya, kalau dia kemudian berhasil menceritakan, saksi itu berhasil menceritakan secara kronologis tentang asal muasal kepemilikan baik pohon maupun binatang tadi, maka buah yang sudah tampak, anak yang sudah dilahirkan itu juga menjadi milik dari orang yang mendakwa tadi atau sakhs. Walau ishtaro lamun membeli sapa sakhs sayaan ing sesuatu. Fa ukhidha nuli diambil apa syai'an minhu saking sakhs. Bi hujjatin kelawan hujjah. Ghairi ikrarin kang sakliyane ikrar. Ya raja'a mongko njaluk bali sapa sakhs ala ba'ihi ing atase wong kang adol syai'an. Ketika seseorang itu menjual benda kepada orang lain, kemudian benda itu diambil ya dengan dasar hujah selain pengakuan, maka dia boleh meminta ganti rugi kepada orang yang menjualnya. Roja'a ala ba'ihi. Maka dia boleh meminta kembali ala ba'ihi pada orang yang menjualnya. Nah, ini maksudnya begini. Misalnya ada orang mencuri handphone. Kemudian handphone itu dijual. Akhirnya dibeli oleh Ahmad. Jadi Ahmad membeli handphone dari seorang pembeli yang ternyata asal handphone itu berasal dari curian. Dan Ahmad tidak tahu kalau itu curian. Nah, kemudian setelah handphone itu dimiliki oleh Ahmad, pemilik handphone yang dicuri itu datang. Meminta dan menjelaskan bahwa handphone yang ia beli itu sebenarnya adalah handphonenya orang yang datang itu yang dicuri. Nah, gimana penyelesaian hukumnya? Maka penyelesaian hukumnya, ya, handphone itu dikembalikan kepada pemilik asal yang dicuri itu, sedangkan Ahmad boleh meminta ganti rugi, meminta kembali harga yang telah diberikan kepada orang yang menjual handphone tersebut. Nah, sehingga pada akhirnya pemilik handphone mendapatkan handphonenya, Ahmad mendapatkan uangnya kembali. Lalu bagaimana dengan penjual handphone curian? Yaitu apa tidak dirugikan? Ya tentu tidak. Karena pada hakikatnya benda atau handphone yang dijual itu bukan merupakan milik penjual itu. Alladzi lam yusaddiq kang ora benerake sapa sakhs. Alladzi lam yusaddiq kang ora benerake sapa sakhs ing bae. Wala aqomalan orang jumenengake sapa bae bayinatan ing bukti. Bi annahu kelawan sak temene bae. Iku istaro tuku sapa bae tukuhu ing syai'an minal mudda'i saking orang mendakwa. Jadi catatannya kalau memang pihak penjual handphone itu tadi tidak memiliki dokumen, tidak memiliki bukti bahwa sebenarnya dia membeli handphone itu justru dari pemiliknya tadi. Nah, oleh karena itu tadi saya contohkan kasusnya adalah pencurian. Kalau pencurian berarti penjual handphone itu sebenarnya tidak berhak atas barang yang dipegangnya. Qauluhu
Walau ba'dal hukmi senajan iku ing dalem sakmarine den hukumi bihi kelawan syai'an bisamani kelawan rego. Bi khilafima kelawan nulayani masalah. Ini berbeda kasusnya begini. Lau ukhidha lamun diambil apa syai'an minhu. Minhu saking sakhes bi ikrari kelawan ikrari sakhes. Jadi sakhes mengakui bahwa itu benda bukan miliknya. Maka ketika benda itu ditarik oleh pemiliknya, ya sakhes ini tidak bisa meminta harga kepada orang yang menjual handphone itu tadi. Au bihalfil mudda'i utawa kelawan sumpahe wong kang dakwa ba'da nukulihi ing dalem sakmarine mbangkangi siapa ing dalem sakmarine au bihalfil mudda'i ba'da nukulihi. Oh, sebentar. Saya ulangi bacaannya. Bi khilafima kelawan nulayani masalah lau ukhidha kang lamun diambil apa syai'an minhu saking bae begitu ya. Bi ikrarihi kelawan ikrare bae. Au bi halfil mudda'i utawa kelawan sumpahi mudda'i ba'da nukulihi ing dalem sakmarine bangkangi bae. Li'annahu krana sak temene bae iku al-muqassiru. Iku al-muqassiru wong kang pepeko. Nah, jadi di sini berbeda kalau kasusnya adalah ketika benda itu diambil karena berdasar pengakuan dari pihak bae, gitu ya, dari pihak bae. Atau dengan sumpahnya mudda'i setelah dia tidak mau. Setelah bae itu tidak mau. Karena pada titik itu bae sebagai orang yang telah berbuat kecerobohan. Qaluhu walawishtaro kinan wa aqarra bi annahu kinnun summa da'a bi khurriyatil asli wa hakama lahu biha roja'a bisamanihi. Saya lanjutkan li'annahu al-muqassir. Walawis taro lamuno membeli sapa sakhes. Lamuno membeli sapa sakhes. Kinan ing budak murni. Kinan ing budak murni. Kinan ing budak murni. Wa aqarra lan mengaku ikrar sapa sakhes. Bi annau kelan sak temene man iku kinnun budak. Sumada'a nuli ngaku-ngaku sapa man bi khurriyatil asli kelawan merdekone wong tuwa. Wa hakama lan ngukumi sapa hakim lahu maring kinan biha kelawan hurriyah ya raja'a mongko kena njabel sapa sakhes bisamanihi kelawan regane kinan ala ba'ihi ing atase wong kang adol ing kinan. Walam yadurra lan ora madoroti opo iktirafuhu pengakuane kinan birikihi kelawan sifat budake kinan. Li'annahu krana sak temene sakhes iku muktamidun wong kang berpegangan, wong kang tetanggenan fihi ing dalem iktiraf ala zahiri ing atase zahir. Walawi da'a lamun mendakwa sapa sakhes sira ainin ing menjual barang. Fasyahidat nuli menyaksikan atau nyekseni bersaksi sapa bayinatun saksi bimilkin kelawan kepemilikan mutlakin kang mutlak. Kubilat mongko den trima apa bayinah. Li'annaha krana sak temene bayinah iku syahidat. Bersaksi sapa bayinah bil maksudi kawan perkara kang den sejo.
wala tanakudolan ora ana perlawanan iku mujud alal asoh. Wa kadza kaya mengkene lam yadur lawida'a lamuno mendakwa lawida'a lamuno mendakwa sapa sahes milkan ing kepemilikan mutlakon kang mutlak fasyahidat nuli nyekseni sapa bayinah utawa apa bayinah lahu manfaat kedue sahes bihi kelawan milik ma'a sababihi ing dalem sertane sebabe milik lam yako ora bahayani apa syahidat apa syahadah. Wa ing zakara lamuno menyebutkan sapa sahes sababan ing siji sabab. Wahum lan nuturake sapa syuhud sababan ing sebab akhara kang liya. Doro mongko bahayani apa zalika mengkono-mengkono zikru utawa zakara. Litanakudi krana perlawanan baina dakwa ing dalam antarane dakwa wasyahadati dan persaksian. Far'un ai hadza tegese utawi iki ku far'un farq siji. Lau ba'a lamuno adol sapa sahes. Adol daron ing omah. Sumaqomat nuli jumeneng sapa bayinatu hasbatin. Saksi krono Allah. Jadi yang bersaksi secara sukarela. Jadi ada seorang memberi rumah, kemudian setelah itu ada saksi yang bersaksi secara sukarela, tidak diminta oleh pihak manapun. Dia bersaksi bahwa anna abahu ing sak temene bapake sahes. Iku waqafa maqafake sapa abun ha ing dar alaihi ing atase sahes. Summa ala auladihi nuli ing atase pira-pira anake sahes. Ya ungtuziat mongko den copot apa dar minal mustari sangking pembeli. Waraja alan jabel lan kena jabel sapa mustari bisa manihi kelawan regane dar alal ba'i yang atase ba'i dan dia boleh untuk meminta harga yang telah diberikan kepada ba'i. Hasola kang hasil apa ma fi hayatihi ing dalem uripe bae minal hullat saking hasil ing saddaqa lamun membenarkan sapa alba'i bae atau penjual asyhuda ing pira-pira saksi wa ila lamun ora sudika to lamun ora saddaqa lamun ora tasdik lamun ora tasdik ya wukifat mongko den endekake apa al-hullah atau waqafat maksudnya wa illa kalau begitu wukifat mongko den endekake apa al-hullah fa imata nuli lamuno mati sapa bae musirron kalih wong kang netepi ora nasarufake ya surifat mongko den tasarufake apa hullah li aqrabin nasi maring kang luweh cedheke menungso ilal waqifi maring wong kang waqif qala ndawakehu ing surifat sapa ar-rafi'i Imam ar-rafi'i kal qaffali madani Imam al-qaffal. Jadi far'un yang terakhir ini apabila ada seseorang apabila ada seseorang menjual rumah.
Jadi ada orang menjual rumah. Setelah dijual, ternyata ada saksi yang menyatakan bahwa rumah itu ternyata rumah wakofan. Ada anak dari anaknya dan seterusnya. Bagaimana? Maka pihak pembeli ya ya boleh meminta uang yang telah diberikan kepada pihak baik tadi dan barang yang telah dijual diminta kembali. Nah, jadi barangnya diminta kembali, dicabut dari pihak pembeli, kemudian harga yang telah dikasihkan oleh pihak pembeli kepada penjual dikembalikan. Nah, satu. Yang kedua, wa yusrafu lahu ma hassala fi hayatihi minal hullah in saddaqa al-ba'i asyhuda. Misalnya barang wakofan itu ternyata mengeluarkan manfaat atau al-hullah. Diberikan kepada siapakah manfaat itu, maka ditasarrufkan bagi orang yang menjual tadi. Karena yang menjual tadi, kalau kita lihat kronologisnya, dia adalah anak dari pihak yang mewakafkan. Ini dengan catatan in saddaqa al-ba'i asyuhud. Kalau dia membenarkan, ya pihak penjual rumah yang diwakafkan tadi membenarkan persaksian dari saksi itu. Ketika dia tidak membenarkan, artinya mengingkari, maka manfaat yang muncul dari benda yang diwakafkan tadi harus dihentikan. Nah, artinya di stop, tidak digunakan. Gimana kalau seandainya orang yang membeli tadi orang yang menjual tadi, gimana seandainya orang yang menjual tadi ternyata meninggal dalam kondisi tidak mentasarufkan benda itu, maka benda hasil dari wakofan itu tadi ditasarufkan kepada orang yang paling dekat kepada pihak yang melakukan wakof. Jadi, wakifnya siapa, orang-orang dekatnya siapa, yaitulah yang dikasih atau diberi tasarruf dari hasil benda wakof itu tadi. Ini menurut pendapat Imam Ar-Rafi dan Imam Al-Qaffal. Ini sering terjadi ya kasus ini ya. Nah, jadi dikiranya itu benda bukan wakofan, ternyata dijual. Setelah dijual ternyata itu benda wakofan. Gimana? Ya jual belinya harus dihentikan. Pihak pembeli mengembalikan barang, pihak penjual mengembalikan harta. Nah, setelah itu nanti karena ini wakofan, wakofnya namanya wakof ahli ya, karena diwakofkan untuk anaknya dan anaknya, maka setiap manfaat yang ditimbulkan oleh benda wakofan itu ya dikasihkan atau ditasarufkan, diberikan kepada orang yang diwakafi. Nah, sampai mati, begitu ya. Kalau dia selesai nanti baru ke anaknya dan seterusnya. Nah, pada posisi kasus yang telah dijelaskan tadi, gimana seandainya kalau dia tidak mengakui atau mengingkari tentang persaksian itu yang menyatakan benda itu adalah benda wakafan, ya maka justru dia tidak dapat mengambil ya, tidak dapat mengambil itu tadi. Ya, karena dia tidak mengakuinya, justru mengingkari saksi itu, berarti kan dia mengira itu bukan wakaf. Ya sudah, berarti dia tidak berhak untuk menerima hasil dari benda wakafan itu. Dan kalau dia mati, gimana nanti hasil wakafan itu tadi, manfaat yang dihasilkan dari wakafan ditasarufkan kepada orang-orang dulu mewakafkan benda itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.